Hadir, Pak. Terima kasih, Afifah. Kemudian Alif Zehan. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Pak. Ya, terima kasih. Lanjut, Andika. Hadir, Pak. Ya, terima kasih Andika. Arifah. Arifah Harunisa. Arifah belum ya? Tolong cross check ya, sekretaris ya. Kemudian Benodi. Belum juga. Cika. Benodi sakit, Pak. Oh, Benodi sakit. Mudah-mudahan cepat sehat. Iya, iya, dari minggu lalu juga ya. Iya, mudah-mudahan cepat sehat. Kemudian Cika. Hadir, Pak. Kasih. Kemudian Dani Sarah. Hadir, Pak. Kasih. Destino Arvin. Belum. Justin. Hadir, Pak. Ya, kasih. Kemudian Farhan. Hadir, Pak. Ya, Fatimah. Hadir, Pak. Ya, Vanessa Rahman. Hadir, Pak. Ya, kasih. Gigi. Hadir, Pak. Ya. Hairati. Hadir, Pak. Oke, Hana Faiza. Hadir, Pak. Oke, kemudian Jelita. Hadir, Pak. Ya. Kemudian Laila. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Fadil ada, kemudian Muhammad Guntur Priyono. Belum ya. Muhammad Landri. Hadir, Pak. Kasih. Muhammad Raya. Hadir, Pak. Ya, Muhammad Raken. Belum. Muhammad Ramdhani. Hadir, Pak. Kasih. Nabila Ramadanti. Hadir, Pak. Oke, Naila. Hadir, Pak. Ya, kasih. Ini Putu. Hadir, Pak. Ya, kasih. Nur Aini Fajriyah. Belum Hadir, ya? Pak. Hadir, makasih Nur Aini. Kemudian Rahmah. Hadir, Pak. Oke. Rifki Alamsyah. Hadir, Pak. Ya, kasih Rifki. Sayila. Hadir, Pak. Oke. Sylvia. Hadir, Pak. Ya, Siti Marani. Oke. Kemudian Sarip Hidayat. Hadir, Pak. Oke. Tahlirsti ada, kemudian Talita. Hadir, Pak. Ya, kasih. Tri Susilwati. Hadir, Pak. Oke. Veronica. Hadir, Pak. Ya, kasih. Pinka. Belum ya. Kemudian Yantri. Hadir, Pak. Kasih. Zara. Hadir, Pak. Ya. Kita lanjut IPA 8 dulu sebentar ya. IPA 8 dimulai dari Amira. Hadir, Pak. Kasih. Andrio. Hadir, Pak. Ya. Atta Adias. Hadir, Pak. Ya. Tolong sekretaris cross check ya di partisipan. Kemudian Atala Mirza. Hadir, Pak. Ya, kasih. Aura ada. Kalista. Hadir, Pak. Ya, Caroline. Hadir, Pak. Oke, Sandia. Hadir, Pak. Ya, Dea. Hadir, Pak. Kasih. Kemudian Dewi. Hadir, Pak. Ya, Disha. Hadir, Pak. Oke, Aisanda. Hadir, Pak. Ya, masih. Fairusi. Hadir, Pak. Oke, Fikri Abirama. Belum ya. Kemudian Gevira. Hadir, Pak. Kasih. Kelani Humaira. Belum. Kemudian Maya Fahiza. Hadir, Pak. Kasih. Muhammad Rifki. Hadir, Pak. Kasih. Muhammad Razian. Hadir, Pak.
Ya, Muhammad Adi Saputra tadi ada ya. Muhammad Aulia Rahman. Hadir, Pak. Terima kasih. Muhammad Dafa. Hadir, Pak. Ya, Muhammad Sen. Hadir, Pak. Ya, kasih. Kemudian Muhammad Jafar. Hadir, Pak. Kasih. Najlah. Hadir, Pak. Kasih. Naswa. Hadir, Pak. Ya, kasih Naswa. Kemudian Nasya Indar Pramesti. Nasya izin ke dokter. Nasya Indar Pramesti ya? Ya, Pak. Nasya Indar. Oke, kasih informasinya. Lanjut Naswa Ciara. Hadir, Pak. Ya, kasih. Naufal. Hadir, Pak. Ya. Raffi. Hadir, Pak. Ya. Riken ya, Riken Rahmadani. Hadir, Pak. Kasih. Lanjut Rizky Ramdhani. Hadir, Pak. Ya. Romi Mursani. Romi? Belum. Rosa. Hadir, Pak. Oke, makasih. Satria. Hadir, Pak. Oke, Siva. Hadir, Pak. Oke, dan lanjut Siti Finira. Hadir, Pak. Oke, Syahwa. Hadir, Pak. Ya, Zaki. Zaki Syahbani. Belum ya? Oke, yang merasa sudah hadir belum dipanggil, silakan. Baik, IPA 7 Pinka hadir, Pak. Pinka IPA. 7. Bentar, Pinka. Oke, yang lain ada lagi? Mesti hadir, Pak. Ya? Tadi Astagfirullah Mesti Apa? 11 MIPA 8. Ya, bentar Atta MIPA 8. Oke, kemudian ada lagi? Pak, kayak Alani sakit, Pak. Siapa yang sakit? Kayak Alani. Kelas Untuk makan. 08, absen berapa? Siapa tadi namanya yang sakit? Kayak, Pak. Kayak Alani. Kelani. Oke, makasih informasinya. Mudah-mudahan cepat sehat. Saya ulang lagi ya, supaya nggak salah. Tolong cross-check sekretaris. Di IPA 7 yang belum hadir, Arifa ya? Sudah hadir belum? Arifa. Pak Arifa kayaknya masih sakit ya, Pak. Oh, sakit. Mudah-mudahan cepat sehat. Makasih informasinya, Rifki. Kemudian Destino ya. Berarti yang Destino belum ada keterangan. Belum ya? Kemudian Muhammad Guntur. Muhammad Raya. Itu ya, yang belum ada. Muhammad Raya Rafid hadir, Pak. Muhammad Raya? Hadir? Muhammad Raya hadir, Pak, tadi. Oh, sorry. Muhammad Raya. Sebentar, Muhammad Raya. Masih, jadi sudah hadir Raya. Kemudian lanjut IPA 8 yang belum masuk, belum mau. Fikri ya, Fikri udah masuk belum? Fikri Abirama sudah bergabung belum? Belum ya. Kemudian Romi. Satu lagi Zaki. Ya, mudah-mudahan segera bergabung ya. Baik, tadi ada beberapa siswa yang kameranya belum on, tolong yang belum dinyalakan. Kecuali ada gangguan ya, ada gangguan. Jadi kalau yang enggak tolong dinyalakan sebentar. Baik, minggu lalu sudah bahas tentang terakhir landasan HAM. Ya, kita mengulas, silakan siapa yang mau disebutkan aja. Ya, hanya mengulas sebentar. Siapa yang mau menyebutkan? Yang pertama, landasannya diatur di mana? Silakan. Minggu lalu sudah dibahas landasan HAM atau dasar hukumnya. Dalam Pancasila. Siapa yang duluan? Jadi Ganesha ya. Ganesha menyebutkan dalam Pancasila, betul ya Ganesha ya? Iya, Pak. Iya, betul, Ganesha. Lanjut yang kedua, silakan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Oke, Undang-Undang Dasar Aura. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bentar, saya tandain dulu Aura. Lanjut yang berikutnya lagi. KPMPR PR. Republik Indonesia nomor 2 KPMPR. Naswa Ciara ya. Iya, Pak.
Berdua apa sendiri? Oh, barengan tadi. Naswa Ciara IPA 8. Oke, masih ada lagi? Staf MPR Republik Indonesia nomor 17 1998 tentang hak asasi manusia, Pak. Oke, Nabila Ramadanti ya. Oke, lanjut. Keputusan Presiden Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 98. Sebentar, ya, Atala. Tadi di depan Atala ada siapa tadi ya? Lupa ya, 47. Ya, Pak. Farhan ya. Farhan, tadi apa Farhan? Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 129 tahun 1998, Pak. Iya, tadi terus di belakangnya Atala ya. Atala betul ya? Atala apa Ata ya tadi? Iya, Pak. Ata. Iya. Atala ya? Atala, Mirza. Pak. Atala Mirza ya. Oke. Iya. Masih ada lagi? Undang-Undang Presiden Republik Indonesia nomor. Adi dulu baru Jelita ya. Adi dulu ya, silakan Adi. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Oke, lanjut Jelita. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 126 tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Oke, lanjut masih ada lagi? Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Oke, deklarasi Cika. Ya. IPA 7. Masih ada lagi? Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak. Oke, Krisandia. Ya, lanjut. Deklarasi dan Program Aksi WINA tahun 1993. Hana atau Fatimah nih? Hana ya? Hana, Pak. Hana. Tadi Fatimah mau jawab apa? Sama, Pak. Sama, berarti. Tapi belum udah disebutin belum? Hana IPA 7 sebentar. Fatimah mau menambahkan masih ada? Udah sih, Pak. Semuanya Udah sudah ya? disebutin. Oke. Baik, nanti ada kesempatan lagi ya Fatimah ya. Jadi alhamdulillah jadi kalian masih ingat ya. Itu dasar hukum atau landasan. Jadi kalau kalian perhatikan di situ ada istilahnya, kalau kemarin sudah saya simpulkan bahwa ternyata HAM itu diatur dalam peraturan perundang-undangan ya, dari mulai yang paling tinggi tingkatannya sampai paling bawah ya. Kalian tahu bahwa yang tertinggi itu dinamakan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kenapa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan yang tertinggi? Kira-kira alasannya apa? Dalangi. Siapa yang tahu? Undang-Undang Dasar itu disebut sebagai, ya silakan. Siapa yang menjawab? Ya, Farhan Maikugaha. Silakan Farhan. Karena Undang-Undang Dasar adalah kedudukannya sebagai konstitusi negara, Pak. Betul, Undang-Undang Dasar kedudukannya adalah sebagai konstitusi. Konstitusi itu artinya hukum dasar ya, Farhan. Konstitusi hukum dasar, betul. Hukum dasar bagi dua nih. Ada hukum dasar tertulis, ada hukum dasar yang tidak tertulis. Bedanya apa? Dari pernyataannya udah jelas tuh. Hukum dasar itu ada dua. Ada hukum dasar yang tertulis, ada hukum dasar yang tidak tertulis. Contohnya sekarang. Atau bukti perbedaannya, silakan. Kalau tadi Farhan udah menjelaskan kenapa punya kedudukan tertinggi. Saya mau jawab, Pak. Silakan. Salirsti dari MIPA 7. Ya, silakan. Kalau dasar hukum tertulis itu seperti yang udah dicantumkan dan ditulis seperti perundang-undangan. Betul. Sedangkan yang tidak tertulis itu merupakan hukum yang berjalan dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat atau adat dalam praktik ketatanegaraan. Ya, betul jawaban dari Tahlisti. Jadi hukum dasar bagi dua, hukum dasar yang tertulis, contohnya Undang-Undang Dasar tahun 1945, ada Undang-Undang Dasar tahun 1949, UDRS ya, ada UUDS tahun 1990. Kalau hukum dasar yang tidak tertulis, itu kebiasaan ketatanegaraan dikenal dengan istilah konvensi. Ya. Misalnya pidato presiden, ya, setiap tanggal 17 Agustus itu dinamakan konvensi kebiasaan ketatanegaraan. Baik, itu ya tentang materi yang kita bahas minggu lalu. Kita lanjut sekarang tentang macam-macam HAM. Ada 6 ya yang materi yang sudah saya share. Silakan yang pertama disebutkan aja siapa? Saya boleh, Pak. Silakan. Ganesha yang mau memberikan contoh. Oke, silakan.
kebebasan masuk dan mengikuti organisasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan. Ya, jadi kita sudah menyebutkan ada 3 ya tadi. Sekarang kita bahas satu persatu misalnya tadi. Silakan, siapa yang mau menjelaskan pernyataan dari Jelita? Tadi kebebasan beragama, salah satunya. Apa tuh maksudnya? Kenapa kebebasan beragama termasuk salah satu hak asasi pribadi? Kenapa alasannya? Karena Ya. kita bebas mempercayai agama yang kita percaya gitu, Pak. Iya. Jadi setiap manusia itu bebas tergantung apa yang mereka percayai gitu, Pak. Iya, makanya dikatakan hak asasi pribadi Fadil ya dan yang lain. Betul bahwa Iya, Pak. memilih agama itu kan hak bagi setiap orang, tergantung dari keyakinan masing-masing ya. Artinya mereka yakinnya agama apa nih? Islam silakan, Hindu silakan, Buddha silakan dan seterusnya. Betul. Jawaban Fadil bahwa itu kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara atau setiap orang untuk meyakini salah satu agama ya. Betul jawaban dari Fadil. Kemudian tadi yang kedua, poin yang kedua apa tadi? Contoh yang kedua, siapa yang mau memberikan jelasan? Saya, Pak. Yang kebebasan berpendapat. Oke, Ciara silakan. Ya, setiap manusia memiliki kebebasan untuk berpendapat selama itu positif dan membangun serta dapat dipertanggungjawabkan. Betul. Itu kalau nggak salah udah dibahas ya minggu lalu di pasal berapa ya minggu lalu? Siapa yang tahu? Masih ingat nggak isi pasal berapa dan apa isinya? Kebebasan berpendapat? Pasal 28, Pak. Betul, pasal 28. Adik, tentang apa itu isinya yang sebelum di amandemen? Betul, pasal 28. Apa isi pasal 28 apa? Bahwasanya kita diberikan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, Pak. Iya, jadi isinya pasal 28, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Artinya kita itu diberikan kebebasan. Tapi ingat, kebebasan yang kita miliki adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Jangan sampai kita asal bicara, asal ngomong. Ya. Itu konsekuensinya ada nih, ada apa? Ada hukum. Ya, jadi negara kita kan negara hukum, jadi tidak boleh sembarang. Makanya di kesempatan ini saya ingin mengingatkan, berbijaklah dalam bermedia sosial ya. Jadi di medsos tuh luar biasa. Jangan sampai kita terpancing karena kita akan rugi. Jadi harus bijaksanalah dalam menyikapi media sosial yang sekarang sedang booming ya. Jadi jangan sampai kita terjebak akhirnya merugikan sendiri. Baik, itu hak asasi yang pertama. Hak asasi yang kedua, silakan. Saya mau coba, Pak. Siapa duluan nih? Siva Nurhafizah dari 11 IPA 8. Siva baru Aura ya, silakan Siva. Untuk yang kedua itu ada hak asasi politik, Pak. Oke, asasi politik Siva Nurhafizah, betul. Aura bisa sebutkan contohnya, salah satunya? Yang pertama, hak menjadi warga negara. Oke, hak menjadi warga negara. Contoh Aura itu 8 ya. Contoh yang kedua, silakan siapa? Laila, Pak. Laila, silakan. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Hak ikut serta dalam pemerintahan, oke. Ada lagi yang lain? Saya, Pak, mau coba. Ya, silakan. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Ya, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Tahlisti. Iya. Masih ada lagi? Saya, Pak. Hak untuk masuk dan mendirikan partai politik. Siapa nih? Nabila ya? Iya, Pak. Oke, Nabila IPA 7. Nabila Ramadan. Sebentar. Oke. Baik, betul. Semua contoh itu betul. Itu termasuk asasi politik. Kita perdalam lagi ya. Perlu salah satunya tadi ada yang mengatakan ada hak untuk dipilih dan untuk memilih. Hak untuk dipilih dikenal dengan istilah hak pilih pasif. Hak untuk memilih dikenal dengan istilah hak pilih aktif. Bedanya apa tuh? Beda hak pilih pasif dengan hak pilih aktif apa? Siapa yang tahu? Soalnya tadi kan di dalam politik contohnya ada hak untuk dipilih, hak untuk memilih. Sekarang saya katakan kalau hak pilih pasif, hak untuk dipilih, hak pilih aktif untuk memilih. Apa nih bedanya?
Atau Ya, Pak. contohnya? Ya, silakan. Hak pilih aktif artinya adalah sebuah hak yang dimiliki seseorang dalam memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga pemerintahan sebagai wakil rakyat sesuai dengan keinginannya. Sedangkan hak pilih pasif adalah sebuah hak yang dimiliki seseorang untuk dipilih oleh rakyat sebagai wakil yang duduk di lembaga pemerintahan sebagai wakil rakyat, Pak. Betul, jawaban dari Farhan. Ya, betul sekali. Jadi hak pilih pasif, hak untuk dipilih, ya, untuk menjadi, tadi Farhan mengatakan menjadi anggota perwakilan rakyat, menjadi anggota DPR, ya, itu namanya hak pilih pasif. Cuman sekarang itu bukan hanya menjadi anggota DPR, sekarang itu bisa menjadi seorang presiden, kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, wali kota, ya, camat, itu termasuk contoh hak pilih pasif, dipilih menjadi anggota DPR atau menjadi kepala daerah. Sedangkan hak pilih aktif tadi sudah jelaskan oleh Farhan, memilih siapa tadi? Yang memilih anggota DPR, anggota perwakilan, memilih presiden, kepala daerah dan seterusnya. Betul jawaban dari Farhan. Dalam pemilu, dalam tadi hak pilih pasif aktif, negara kita itu sudah melaksanakan berapa kali pemilu ya? Siapa yang tahu? Berapa kali itu? Atau disebutkan deh, pemilu yang pertama itu tahun berapa? 1955 bukan, Pak? Betul, 1955. Siapa nih? Alif Zihan Fariza, Pak, dari 1947. Alif Zihan Fariza. Oke, betul jawaban dari Alif. Jadi tahun 1955 itu pemilu yang pertama. Pemilu yang kedua? 1971, Pak. Betul, 1971. Adi, pertanyaan saya, kenapa nih? Harusnya kan tahun 1955, pemilu berikutnya tahun 1960 ya? Kenapa baru terlaksana pada tahun 1971? Kira-kira alasannya apa? Saya mau jawab, Pak. Silakan. Karena pada saat itu belum dibuat peraturan 2 periode. Karena saat itu belum dibuat peraturan 2 periode. Boleh, Naswa, Ciara, IPA 8. Yang lain, silakan. Yang mau memberikan alasan. Karena dikeluarkannya dekret presiden yang membubarkan konstitusi dan pernyataan kembali ke UUD 1945. Dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli tahun 1959. Nabila Ramadanti ya. Oke, ada lagi yang lain? Ada, silakan. Jadi pemilu itu dari 55 langsung ke 71 ya, bukannya ke 60. Baik, ada yang mau memberikan jawaban lagi? Baik, jadi kalian tahu bahwa pemilu yang pertama tahun 1955 itu kondisi negara kita baru ya, artinya belum lama mencapai kemerdekaan, di mana tantangan yang dihadapi itu bukan hanya dari dalam negeri, tetapi dari luar negeri. Jadi saat itu konsentrasinya itu pada mempertahankan negara. Kemudian dalam pemilu ternyata ada hal-hal ya yang tidak memungkinkan terjadinya pemilu berikutnya, sehingga pemilu itu baru bisa terlaksana pada tahun 1971. Itu alasan dasar kenapa tidak tahun 1960 tapi tahun 1971. Kemudian pemilu berikutnya tahun berapa? Setelah 71? 1977, Pak. 77, Hana 77. Yang berikutnya lagi? 1982, Pak. 82, siapa yang jawab nih? Gevira, Pak. Gevira 82. Gevira IPA 8, Pak. Ya. Habis 82, silakan. 87. 87. Naswa Ciara ya? Iya, Pak. Habis ya, lanjut. 92, Pak. 92, siapa yang jawab nih? Fairuzi, Pak. Ya. Fairuzi. Fairuzi, IPA 8. Habis 92? Tahun 97, Pak. 97. Siva ya? Iya, Pak. Siva IPA 8, 97. Habis 97? 1999, Pak. 99. Tahlisti. Tahlisti, ya. Ya, sebentar. Habis 99? 2004. 2004. Oke, 2004. Siapa nih? Jelita. Oh, salah. Jelita. Sebentar. Habis 2004?
2009. 2009. Atala Mirza, barengan sama siapa nih? Naswa Ciara, Pak. Naswa Ciara. Terus, ada lagi? 2014, Pak. 2014, Pak Virus, barengan sama siapa? Yang jawab Virus dengan siapa? Adi, Pak. Tadi. Adi? Iya, Pak. Ya, Muhammad Adi IPA 8 ya? Ya. Masih ada lagi? 2019, Pak. 2019, Tahristi barengan siapa? Tahristi, dengan siapa tadi yang bareng jawab? Saya, Pak. Rahma Wulandari Iya. IPA berapa Rahma ya? IPA 7, Pak. IPA 7. Baik itu ya. Jadi bisa dihitung tuh setelah diuraikan. Berarti 55, 71, 77, 82, 87, 92, 97, 97, 9 berapa? 99 ya? 99, 2004, 2009, 2014, 2019. Berarti sudah 12 kali ya? Berapa? 7 kali, 12 kali? Iya, Pak, 12 kali. 12 kali. Tapi ada perbedaan. Jadi dari 12 kali pemilu itu dibedakan dua nih. Ada pemilu secara langsung, ada secara tidak langsung. Yang secara langsung mulai tahun berapa? Siapa yang tahu? 2004. Betul, 2004 Sipa ya. 2004. Semenjak tahun 2004. Iya, 2004 betul ya, Farhan ya. Jawaban dari Sipa betul ya? Iya, Pak. Iya, 2004 betul. Jadi mulai tahun 2004 pemilu itu dilaksanakan secara langsung. Ini kenapa? Ada yang tahu kenapa baru tahun 2004 diadakan pemilu secara langsung? Saya mau jawab, Pak. Silakan. Naswa Ciara, iya. Pemilihan langsung ini dari 2004 karena sebelum 2004 itu, walaupun kita sudah memilih calon-calon DPR atau presiden, itu tetap MPR yang memutuskan untuk harus orang itu atau bukan. Tapi kalau misalkan 2004 ke atas, itu dari rakyat langsung untuk memilih kepada presiden ataupun badan legislatif yang lain. Iya, betul. Jawaban dari Ciara. Ada lagi yang lain? Silakan. Jawaban Ciara betul, tapi siapa tahu ada pemikiran lain dan betul jawabannya, silakan. Ada lagi? Kalau kalian perhatikan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum diamandemen, sebelum dirubah itu ada pasal yang mengatakan presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR. Salah ya. Jadi presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Jadi diangkat atau dipilih oleh MPR. Artinya pada saat itu presiden itu tidak dipilih secara langsung, tapi justru diangkat oleh MPR. Di mana MPR saat itu dikatakan sebagai lembaga tertinggi negara. Jadi saat itu MPR itu kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara, sedangkan presiden adalah sebagai mandataris MPR yang melaksanakan mandat dari MPR untuk melaksanakan tugas sebagai seorang presiden dan wakil presiden. Beda ya. Jadi itu saya uraikan dari pernyataan Ciara tadi bahwa di situ betul saat itu presiden itu bukannya dipilih langsung, tapi justru diangkat oleh MPR. Jadi setelah terbentuk anggota DPR MPR, maka MPR kemudian mengangkat presiden dan wakil presiden. Di situ dikatakan presiden memangku jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Sekarang pertanyaan saya, saat itu Soeharto berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Menurut konstitusi, salah nggak Soeharto saat itu? Salah ya. Jadi presiden berkuasa Soeharto saat itu selama kurang lebih 32 tahun. Pertanyaan saya, melanggar konstitusi nggak Soeharto saat itu? Konstitusi itu Undang-Undang Dasar yang tadi dijawab oleh siapa tadi? Kalau nggak salah Farhan apa Fadil tadi. Salahnya berkuasa selama 32 tahun menurut konstitusi saat itu melanggar nggak Pak Arto saat itu? Melanggar, Pak. Melanggar. Siapa nih si Rahma? Kenapa Rahma alasannya? Harusnya berapa tahun Rahma? Kalau Rahma mengatakan melanggar, harusnya berapa tahun? Apa Pak? Yang lain kalau
Rama belum bisa memberikan atau sudah memberikan alasan? Saya boleh coba nggak? Boleh, nggak apa-apa Rama ya. Rama nyatakan nggak melanggar masalah. Ya Vira silakan. Menurut saya kalau dasar hukumnya konstitusi saat itu tidak melanggar karena habis 5 tahun dia dapat dipilih lagi. Betul, jawaban Vira. Jadi tidak melanggar. Kenapa? Dalam konstitusi saat itu pasalnya mengatakan presiden dipilih selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Jadi dasar itulah yang menyebabkan Soeharto saat itu berkuasa selama banget. Karena kan tadi isi itu bahwa presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Jadi setelah 5 tahun pertanggungjawaban dipilih lagi, terus ini terlepas dari politik saat itu ya. Yang jelas kalau menurut konstitusi berarti jawaban dari Vira betul karena mengatakan bahwa presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Tapi setelah reformasi pada tahun 1999 itu jelas ya sudah mulai dibatasi nih. Kenapa itu? Alasannya apa nih? Siapa yang tahu? Kenapa seorang presiden itu dibatasi maksimal hanya 2 periode? Kira-kira alasannya apa? Ya, alasannya adalah agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri, Pak. Iya, oke, betul jawaban dari Farhan. Yang lain? Jadi menurut Farhan supaya tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi ya, atau misalnya keluarganya atau golongannya. Betul. Ada lagi? Ada pernyataan yang lain? Alasan yang lain? Baik, jawaban Farhan sudah mewakili, betul ya, bahwa orang yang berkuasa terlalu lama biasanya itu akan menyalahgunakan kekuasaan. Kenapa? Dia merasa nyaman karena lama sekali, sampai 30 sampai lama lah saya katakan. Dan bukan hanya Soeharto saat itu ya, banyak presiden-presiden yang mempunyai kekuasaan yang sangat lama. Dan ternyata orang-orang atau presiden saat itu, pemimpin saat itu yang berkuasa cukup lama, tadi seperti dikatakan Farhan, jadi menyalahgunakan kekuasaannya kan, menyalahgunakan kekuasaannya. Makanya setelah reformasi itu dibatasi maksimal hanya 2 periode. Terbukti siapa? SBY 2 periode selesai. Sekarang Jokowi sedang berjalan ya. Jadi nanti begitu selesai ya udah nggak bisa menjabat lagi, harus diganti oleh yang lain. Baik, saya rasa itu bahasan tentang politik. Lanjut hak asasi yang ketiga, silakan. Hak asasi ekonomi, Pak. Asasi ekonomi, Nur Aini. Silakan diberikan contoh yang lain, sesuai yang lain silakan. Tadi Nur Aini menyebutkan macamnya. Kebebasan memilih pekerjaan, Pak. Kebebasan memilih pekerjaan, Naswa Ciara. Oke. Itu diatur di pasal berapa ya, kebebasan tentang mendapatkan pekerjaan? Ada yang masih ingat? Pasal 27 ayat 2, Pak. Betul, pasal 27 ayat 2. Hana bisa disebutkan isinya? Bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya, bahwa setiap warga negara atau tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kalau nggak salah udah dibahas ya, saya yang pengertian layak ya minggu lalu ya. Oke, lanjut contoh ekonomi masih. Hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. Hak menjual, membeli, dan menyewa. Aura, betul. Lanjut, ada lagi? Hak Kebebasan memilih pekerjaan. Pembebasan memilih pekerjaan. Kemudian siapa yang jawab nih? Atala, Pak. Atala. Kemudian Tafsir Kristi mau jawab apa? Hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang. Oke. Ya, itu contoh-contoh daripada asasi ekonomi. Lanjut, hak macam yang berikutnya. Hak asasi hukum, Pak. Asasi hukum. Asasi hukum, ya. Oke, yang jawab Krisandia, betul. Sama Aura, Pak. Sama Aura, barengan ya. Krisandia. Bentar, sama Aura. Oke, contoh asasi hukum, silakan. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang dalam hukum dan pemerintahan. Rama, ulangi. Sinyalnya kayaknya agak gangguan. Rama. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ya, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Itu juga dasar hukumnya ada dalam pasal ya. Siapa yang tahu nih pasalnya, pasal berapa?
Pasal berapa? Bicara tentang hukum dan pemerintahan. Ada yang masih ingat? Pasal yang membahas tentang 28, Pak. ya 28 bukan 28 kalau di 28 ayat 1. 27 ayat 27 yang betul ya Jelita ya 27 ayat 1 bisa dijelaskan isinya Jelita. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak atas kesejahteraan. Kan yang hukum. Oh, yang Itu ayat hukum. 2-nya ya. Ayat 1-nya berarti ayat 1-nya. Yang Jelita Ya, sebutkan ayat 2. Sebentar. Ayat 27 ayat 1. Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen. Kalau yang Jelita sebutkan itu ayat 2-nya. Mungkin saya bisa, Pak. Oke, silakan. Setiap Boleh warga ya? negara, Dibantu Ganesha dulu ya. Silakan. Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan. Ini hak Hukum, asasi tentang hukum dan Oh ya, pemerintahan. segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Iya, betul. Jadi itu bukti bahwa setiap warga negara, semua warga negara, segala warga negara itu punya kedudukan yang sama. Di mana? Di depan, di mata hukum dan pemerintahan. Artinya tanpa memandang status sosial ya, baik itu pejabat, itu semuanya punya kedudukan yang sama. Masih ada lagi hak asasi yang berikutnya? Hak sosial dan budaya, Pak. Sosial budaya, Aura sendiri atau barengan siapa nih? Sama Nabila, Pak. Dengan Nabila. Nabila IPA? Nabila IPA berapa? IPA 7, Pak. Nabila. Oke, Nabila IPA 7. Lanjut, contohnya. Mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Pengembangan budayaan, Fatima. Barengan sama Rosa ya? Enggak? Iya, Pak. Oke, Fatima Syaharani. Betul, sama Rosa IPA berapa? 8, Pak. 8. Masih ada lagi contoh yang lain? Hak untuk mendapatkan karya cipta. Yang jawab siapa nih? Aura dengan? Nur Aini, Pak. Nur Aini. Oke, Aura dengan Nur Aini. Nur Aini IPA 7. IPA 7, Pak. Sebentar. Oke, masih macam hak berikutnya, hak asasi apa? Ada lagi? Hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan atau penggeledahan, Pak. Oke, itu yang terakhir kalau salah Farhan ya. Jadi tata cara di peradilan ya, Farhan ya. Yang keenam ya, Farhan ya. Terakhir. Ya, Pak. Oke. Ya. Kita bahas ya. Tadi yang disebut oleh Farhan bicara tentang tata cara mendapatkan perlindungan, prosedur dalam hal penangkapan, penggeledahan. Kalian tahu bahwa kalau ada kasus khususnya kasus tindak pidana itu ada proses ya, ada proses penyelidikan, ada proses penyidikan, baru nanti disidangkan di pengadilan. Di pengadilan ada beberapa unsur. Siapa yang tahu unsur-unsur yang ada di pengadilan itu? Pengacara. Oke, sebutkan silakan. Pengacara, jaksa, hakim, saksi. Oke, ada lagi? Terdakwa. Terdakwa. Yang menambahkan siapa nih? Ini jawab kan tadi Ciara. Yang menambahkan terdakwa siapa? Fadil, Pak. Fadil. Oke, Fadil menambahkan betul. Tadi ada yang masih kurang. Terdakwa. Kemudian masih ada lagi yang belum lengkap? Notulen, Pak. Notulen sidang, Pak. Notulen sidang. Ya. Yang jawab siapa nih? Farhan, Pak. Farhan, sorry. Farhan. Ada lagi? Penyidik. Penyidik. Ada lagi selain penyidik? Siapa lagi cerita? Juri, Pak. Ya. Juri. Hana apa Tarsis nih? Hana, Pak. Hana. Oke, dari semua unsur yang ada tadi, itu ada seseorang yang menjadi apa ya? Yang memutuskan bahwa seseorang bersalah atau enggak. Itu semuanya tergantung pada hakim ya. Di situ ada hakim. Jadi hakim itu baru memutuskan bahwa si A misalnya terbukti bersalah ya dan meyakinkan dan ada berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka dinyatakan bersalah. Pertanyaan saya, di situ ada istilah asas praduga tak bersalah.
Pernah dengar nggak istilah itu dalam sidang di pengadilan? Pernah, Pak. Iya, pernah. Ciara bisa jelaskan arti asas praduga tak bersalah? Asas praduga tak bersalah adalah ketika orang itu ditangkap dan mengikuti proses peradilan belum dinyatakan bersalah sebelum hakim memutuskan kalau misalkan tersangka itu salah. Betul, jawaban dari Ciara bahwa berdasarkan yang dianut oleh negara Indonesia ada asas praduga tak bersalah ada bahwa seseorang belum bisa dinyatakan bersalah sebelum diputuskan pengadilan. Meskipun gini, jadi misalnya dalam lapangan ada seorang ketangkap basah ya, mencuri taruhlah HP. Sekarang lagi semarak ya, lagi apa ya? Lagi banyak kasus-kasus misalnya tindak kriminal. Jadi di era sekarang ini di masa pandemi itu banyak. Kenapa? Karena memang kaitannya dengan kondisi ekonomi kita yang kurang bagus, timbul kriminalitas. Itu dua hal yang wajar. Jadi kalau misalnya kondisi ekonomi kurang bagus, itu menimbulkan tindak kriminal. Walaupun dia sudah tertangkap tangan mencuri HP misalnya, itu kalau menurut asas praduga tak bersalah, orang tersebut tidak bisa dinyatakan bersalah ya. Menunggu putusan daripada tadi yang dijelaskan oleh Ciara, menunggu putusan dari seorang hakim. Di mana di pengadilan juga seorang terdakwa atau tersangka itu bisa naik banding ya. Naik banding ke pengadilan yang berikutnya. Kan ada 3 macam tingkatan pengadilan. Siapa yang tahu? 3 tingkatan pengadilan? Saya ulang lagi. Pernah dengar atau pernah lewat di kantor pengadilan? Ada 3 macam. Ya, 3 tingkatan ya. Atala. 3-nya itu badan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer. Oke, kalau yang dijawab Atala itu macamnya Atala, tapi nggak apa-apa. Itu macam-macam pengadilan. Yang saya tanya, coba Pak. Ya. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, terus yang terakhir Mahkamah Agung. Betul, jawaban dari Ganesha, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan Mahkamah Agung atau pengadilan kasasi. Tapi jawaban Ganesha belum sistematis, belum dari bawah ke atas. Silakan siapa yang tahu? Tapi udah betul jawabannya ada 3 macam, jawaban dari Ganesha. Urutannya apa? Yang paling rendah? Yang paling rendah? Pengadilan negeri, Pak. Betul, pengadilan negeri. Di atasnya apa? Pengadilan negeri. Iya, paling rendah negeri di atasnya? Pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi, Nur Aini ya? Iya, Pak. Iya. Di atasnya lagi siapa yang tahu? Mahkamah Agung. Mahkamah Agung atau pengadilan asasi. Aura dengan siapa nih? Jelita. Jelita sama Aura. Bentar, Jelita sama Aura. Mahkamah Agung. Iya. Itu tingkatan ya. Jadi seorang terdakwa tadi saya katakan punya hak banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau pengadilan kasasi atau Mahkamah Agung. Tapi ingat, kasusnya tidak sembarang. Biasanya kasus-kasus yang besar ya. Contohnya siapa tahu yang bisa ke biasanya banding? Kalau mencuri HP nggak sampai situ. Siapa tahu ya, kasus apa nih yang bisa banding? Lumpur Lapindo bisa, Pak. Bisa, kasus tentang Lapindo, Farhan. Ada lagi kasus lain yang sampai banding? Ada? Kasus korupsi. Iya, korupsi, betul. Naswa Ciara korupsi. Ada lagi? Yang bom Bali apa itu? Kasus apa itu? Teroris. Betul, teroris. Yang jawab teroris siapa? Rosa. Ciara sama Naswa. Naswa Ciara sama Rosa. Ciara sama Rosa. Rosa IPA 8. Iya. Itu kasus-kasus yang bisa banding ya. Jadi, tapi ingat, kalau banding itu yang berlaku adalah yang berikutnya. Artinya kalau banding ke pengadilan berikutnya, misalnya dari negeri ke tinggi, maka putusannya harus dilaksanakan yang banding tadi, pengadilan tinggi. Ada segi positif atau ada untungnya, ada ruginya. Contoh kasusnya Angelina Sonda, kenal nggak? Siapa yang kenal Angelina Sonda? Kenal, Pak. Itu dulu Demokrat ya, Pak. Ya, jadi Demokrat. Gimana kasusnya seperti apa, Farhan? Ingat. Itu kan banding dari pengadilan negeri ke tinggi. Hukumannya nambah atau kurang, Farhan? Nambah, Pak. Nambah, betul. Tadi saya katakan bahwa ada untungnya, ada ruginya. Begitu diputusin ternyata hukumnya nambah banyak tuh. Kalau nggak salah sampai hari ini belum keluar, kalau nggak salah. Betul, dari Partai Demokrat saat itu. Jadi itu contoh kasus ya, yang naik banding ternyata bukannya hukumannya berkurang, malah tambah banyak. Makanya
apa nih? Ya ada tadi saya katakan ada segi untungnya, ada ruginya. Kalau untungnya kalau diputuskan ternyata di pengadilan bandingnya itu lebih rendah, dia akan lebih singkat. Tapi kalau kayak Angelina Sondah ternyata lebih lama, malah lebih lama dan dia harus menjalankan putusan tersebut. Saya rasa itu aja ya materi yang dibahas pada hari ini tentang macam-macam pengadilan, macam-macam HAM. Ini alhamdulillah pada aktif ya. Saya berharap lebih aktif lagi ke depan ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, saya bertanya, Pak. Sebenarnya itu pas pemilu di Orde Baru itu Golkar itu belum berbentuk partai politik ya, Pak? Ya, ada pertanyaan dari Farhan. Apakah semenjak pada masa Orde Baru Golkar belum berbentuk partai politik? Ada yang mau menjelaskan sebelum saya jelaskan? Silakan. Kita sharing. Siapa yang punya pengalaman atau tahu tentang bahwa pernyataan Farhan mengatakan Golkar itu belum berbentuk partai politik? Ada? Ada nggak yang mau menjelaskan? Tadi pernyataan dari Farhan, Golkar saat itu belum berbentuk partai politik. Begitu ya Farhan ya pernyataannya ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Baik, jadi saat itu di masa Orde Baru kalian tahu bahwa jumlah partai politik itu hanya 3, yaitu ada P3, Partai Persatuan Pembangunan, ada awalnya awalnya lebih, tapi kemudian lama-kelamaan dilebur jadi hanya 3 parpol, yaitu ada P3, ini yang itu ya, yang cukup terkenal, ada P3, Partai Persatuan Pembangunan, ada PDI. Saat itu namanya bukan PDIP, PDI, Partai Demokrasi Indonesia, ada golongan karya. Kalau pernyataan Farhan seperti itu, ini memang versinya beda-beda Farhan. Artinya kalau dari sudut pemerintah menyatakan jumlah parpol ada 3 parpol, artinya Golkar pun termasuk partai politik. Ini dan itu apa ya? Maksudnya sudah menjadi berita yang bukan rahasia lagi bahwa jumlah parpol saat itu semenjak Orde Baru ya. Taruhlah berarti mulai tahun Soeharto berkuasa, tahun 1968 sampai 90 berapa ya? Parpol lengser itu 98 sampai 97. Itu parpol maksudnya, siapa? Farhan. Tapi kalau misalnya ada yang menyatakan bukan parpol, itu versi yang lain lagi. Yang jelas saat itu kalau di berita-berita saat itu tentunya termasuk parpol ya. Jadi tergantung dari sudut pandang ini Farhan. Artinya biasanya kalau yang lagi berkuasa kan ya dia akan berusaha gimana cara untuk mempertahankan kekuasaannya saat itu. Terima itu Farhan ya. Bagus. Jadi Farhan menganalisa apakah Golkar saat itu menjadi parpol atau bukan. Baik. Rasa itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kerjasamanya, atas partisipasinya. Kurang lebih mohon maaf. Saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman.